Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah di surga, setiap hari kami mengalami kematian-kematian kecil dalam hidup kami. Entah dalam artian yang positif bahwa kami harus mematikan kecenderungan, kekurangan, dan keterbatasan kami, atau mungkin nafsu kami. Tapi juga kematian dalam arti kehilangan daya-daya kami yang tadinya kuat, dahsyat, menjadi lemah. Ajarilah kami untuk menerima kematian-kematian kecil itu dengan penuh rasa syukur, supaya dibangkitkan segala daya-daya ilahi yang ada dalam diri kami untuk mengikuti kehendak-Mu dan menjalankan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jujur ketika kita membaca kisah tentang seorang anak muda yang mati yang dibangkitkan Yesus dari seorang janda dan anak satu-satunya, kita bisa merasakan kepedihan, kesakitan dari keluarga ini, dari ibu ini, seorang janda, anak satu-satunya yang masih muda, yang menjadi harapannya, yang menjadi kekuatannya, seperti runtuh. Harapan-harapan itu yang ada dalam diri anak yang akan meneruskan generasinya seolah diambil, dan Tuhan berbelas kasih. Saudara, ada seorang teman yang punya anak tunggal satu laki-laki yang sekarang sedang mengidap kanker. Sebulan sekali sang ibu dan sang ayah membawa anak itu untuk kemoterapi. Anak muda baru selesai lulus SMA, mau masuk universitas tetapi terhambat karena kanker. Saudara, ketika saya mendengar berita ini, jujur hatiku juga merana belas kasihan kepada sang bapak dan ibu ini. Tetapi apa dayalah, selain doa, selain harapan, selain cinta, selain berkat untuk sang anak dan sang bapak dan ibu yang harus menanggung derita, sakit, pedihan dari waktu ke waktu. Bagaimana sakitnya ketika ada kemo. Bagaimana tak berdayanya sang ibu dan sang bapak melihat anaknya. Harapan kedua orang tuanya akan anak ini untuk masa depan seperti pelan-pelan ya diruntuhkan, ya, seperti ada beledek yang kilat yang menyambar sesuatu yang ada dalam hati mereka. Ada apa? Mengapa? Mengapa ini terjadi kepada kami dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental yang tak dapat dijawab dengan satu dua kata. Hanya bisa dilaksanakan dengan penuh iman, penuh harapan, penuh kasih. Ya. Ada banyak yang bisa kita pahami dan kita mengerti, tetapi hanya sebatas itu. Disinilah saya kira pentingnya harapan itu. Sekecil apapun harapan yang kita berikan dan kita dambakan, itulah yang membuat kita bergerak maju. Itulah yang membuat kita untuk menyandarkan diri hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada apa yang kita miliki, bukan hanya kepada apa yang kita punyai, tapi lebih daripada itu bersandar kepada Allah yang tak pernah ingkar janji terhadap apa yang Dia sampaikan lewat putranya Yesus. Dan perasaan yang sama saya kira dimiliki oleh Yesus ketika melihat sang anak dari ibu janda ini, anak satu-satunya. Kata-kata Yesus berbelas kasih kepadanya. Dan ini pula yang saya duga dan saya kira bahwa kita harus memiliki sikap yang hampir mirip seperti yang dimiliki oleh Yesus ini.
berbelas kasih, compassionate kepada orang lain, kepada siapapun. Bukan hanya soal kematian, tapi juga soal bersikap penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah, yang tersingkir, yang terbuang, orang yang menderita, orang yang sakit. Dan itulah saya kira yang perlu kita tanamkan dan kembangkan dalam diri kita. Sikap compassion, sikap empati. Tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi, tidak mudah merasa bahwa kita lebih hebat, lebih jagoan, lebih sukses, lebih apa. Tetapi memiliki compassion kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus lihat kematian kecil dalam hidup kita. Apa saja bentuk kematian, nafsu-nafsu kita, keinginan kita, kecenderungan kita untuk menambah dan menambah, mungkin berambisi terhadap sesuatu, menambah kekayaan, menambah harta, menambah sesuatu yang sifatnya yang egoistik, sifatnya hanya memuaskan nafsu, tetapi juga menambah lebih daripada itu keutamaan, kasih harapan. Memberikan juga harapan kepada orang lain ketika kita membantu orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita bersikap adil terhadap orang lain, ketika kita bisa melihat sisi yang bisa kita berikan pada orang lain. Menjadi pribadi yang bermakna, pribadi yang berguna bagi orang lain. Itu juga adalah memberikan harapan kepada orang lain yang mungkin pada titik tertentu berada dalam situasi yang tidak mudah. Jadi itulah. Jadi kita juga harus mati terhadap segala nafsu. Dan yang ketiga adalah juga dalam tanda petik kita juga harus mati juga, yaitu supaya kita bersandar kepada Tuhan, ya. Supaya kita mampu membangkitkan apa yang masih mati dalam diri kita, yang hampir tak ada dalam diri kita, di mana kita seringkali merasa putus asa, kecewa, atau bahkan sesuatu yang mau kita tumbuhkan, mau kita kembangkan, kematian-kematian yang seharusnya kita miliki, yaitu apa? Mungkin kematian bahwa kita tidak punya harapan, mungkin kematian bahwa iman kita semakin kecil, mungkin kematian kasih kita semakin besar. Nah, itu jadi sesuatu yang mati yang masih perlu kita bangkitkan. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari apa yang diharapkan dari kita, ya, dalam segala situasi yang kita miliki itu adalah supaya kita tumbuh. Yang mati yang seharusnya ada dalam diriku menjadi tumbuh berkembang. Kita bisa uraikan apa artinya kita mungkin kematian frustasi, kecewa, marah, ya, dengki, ya, membuat kita mati, tapi itu kita bangkitkan lagi, ya. Lalu juga harapan kita juga tumbuh berkembang, kasih kita, iman kita bertumbuh berkembang, yang tadinya tidak ada. Kita mulai dari yang kecil-kecil, mulai mencintai orang-orang yang di sekitar kita, mulai membangkitkan suatu keutamaan, kebaikan-kebaikan yang boleh dapat kita lakukan. Semoga peristiwa si Yesus yang penuh belas kasihan kepada si ibu yang janda miskin ini, yang hanya satu anak, diberi harapan, kekuatan. Semoga Anda menjadi harapan dan menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar Anda yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Anda bisa membangkitkan dan kita bisa membangkitkan orang yang putus asa. Memberikan harapan, memberikan sentuhan, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Lewat berbagai macam cara. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam iman, dalam harapan dan kasih Kristus. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.